Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau menghendaki kami agar saling mengasihi dan mencintai sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi dan mencintai kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang mau dan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Kami mohon bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang baik dan benar, dan semoga kami sanggup melaksanakan sesuai dengan yang Engkau kehendaki, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada para murid-Nya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita mendengarkan bacaan Injil mengenai nasihat Yesus, bagaimana cara kita menegur sesama atau teman kita yang melakukan kesalahan atau sesuatu yang disebut dengan dosa. Agaknya kita sebagai seorang teman selalu merasa perlu untuk memberikan sapaan, nasihat, teguran bagi teman kita, saudara kita, sahabat kita ketika mereka melakukan perbuatan yang rasanya menyimpang dari perilaku atau kebiasaan yang baik. Akan tetapi kita seringkali menerapkan cara yang tidak baik dalam menegur dan juga dalam memberikan nasihat. Kita justru lebih sering menghakimi daripada memberikan suatu sapaan yang elegan, nasihat yang diplomatis, atau yang tidak menyakiti perasaan sesama. Yesus mengajak kita mengembangkan suatu komunikasi 2 arah antara orang lain dengan diri kita, kita dengan orang lain, kelompok dengan kelompok, dan yang terakhir kita atau masing-masing pribadi dengan Tuhan. Sifat yang paling utama dalam membangun keterbukaan akan sapaan dan teguran orang lain adalah kemauan untuk dengan rendah hati mendengarkan dan memahami. Lalu hal paling penting yang perlu dikembangkan dalam diri adalah keterbukaan dan kejujuran. Komunikasi hanya dapat berjalan dengan baik ketika kita mau bersikap jujur, mengatakan yang benar, yang sesuai dengan fakta,
dan mengakui fakta yang telah kita alami serta kita lakukan sendiri, tanpa menambahi, memodifikasi, mengarang, dan lain sebagainya. Orang yang tidak mau jujur adalah ciri orang yang dalam berkomunikasi selalu memasang topeng dan tidak mau menerima kenyataan dirinya, serta selalu merasionalisasi segala sesuatu supaya kelihatan benar secara logika. Yesus ingin kita jujur di dalam berinteraksi serta mengajak kita untuk selalu terbuka menerima teguran, nasihat, dan sapaan, entah itu dari teman, keluarga, atau sanak saudara, dan bahkan orang-orang yang kita hormati. Lalu melalui bacaan hari ini kita diajarkan makna penting suatu komunikasi dua arah antara kita dengan sesama dan kita dengan Tuhan. Yesus juga ingin kita melakukan komunikasi tanpa kekerasan. Dalam kebiasaan orang Yahudi, ketika seseorang terdapat berbuat salah atau melakukan dosa, maka orang itu akan dihakimi di depan banyak orang. Akan tetapi Yesus ingin kita justru tidak menggunakan kekerasan untuk memerangi kejahatan. Ia justru ingin kita mengembangkan sikap penuh kasih, pengampunan, kesabaran, dan ketabahan, serta kerendahan hati. Caranya adalah dengan tidak langsung menghakimi seseorang ketika ia melakukan kesalahan atau berdosa, melainkan mencoba memahami apa yang ia lakukan seraya menyadarkannya untuk melakukan yang baik dan benar di hadapan sesama dan Tuhan. Hal ini tentu tidak mudah bagi kita karena banyak faktor, banyak hal yang menjadi pertimbangan baik dari diri pribadi kita maupun dari orang-orang sekitar kita yang terkadang menutup mata kita, membutakan hati kita dan rasa kita untuk mau melakukan seperti yang Yesus lakukan, tidak menghakimi terlebih dahulu. Siapakah aku sampai aku berani atau mau sanggup menghakimi sesama aku? Semoga permenungan hari ini membantu kita semua untuk menjadi pribadi yang semakin matang dan dewasa dalam iman, dalam harapan dan kasih. Ya Tuhan, bukalah selalu telinga, hati, dan batin kami untuk mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu di dunia ini. Bantulah kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang jujur dan terbuka, yang mau menyampaikan nasihat, teguran, sapaan kepada saudara-saudari kami dengan cara yang lebih elegan, lebih diplomatis, dan lebih saling menghargai, bukan menghakimi. Semoga kami mampu mewujud nyatakannya konkret dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami yang meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar, dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman,
harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.